Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk panitia Tilik Deso, saya sampaikan bahwa pada tanggal 8 Maret kami panitia kecil ada rapat di rumahnya Pak Haji Wartoyo rapatnya. Semula biaya yang kami sampaikan untuk Tilik Deso ini kan 750.000. Dari awal kami tidak masukkan kaos. Mbak Dian sudah cari sana sini. Yang kami minta adalah supaya kualitas kaosnya bukan abal-abal, supaya kenangannya lebih lama. Sebagaimana disampaikan oleh Mbak Dian pada arisan bulan lalu, harga kaosnya itu 125.000 dengan sablonnya. Tulisannya Paguyuban Keluarga Sejahtera Tilik Deso 2023 Madiun. Biayanya itu untuk transport 750 ditambah kaosnya 125. Tapi setelah kita kalkulasi waktu rapat itu, akhirnya bisa ditekan, kita gabung saja untuk kaosnya dan biaya bus yang mestinya 750 ditambah 125 875. Ini setelah dikalkulasi ulang jadi cukup 850.000 saja. 850.000 per orang ini sudah termasuk bis, penginapan di Jogja, kaos dan tiket wisata. Sementara untuk makannya, karena makan ini urusan yang sangat pribadi, seleranya masing-masing gitu, susah buat panitia mengakomodir semuanya, sekaligus keterbatasan biaya juga. Jadi makan ini kecuali makan di hari kedua, jadi kita berangkat tanggal 29, tanggal 30-nya kita sudah di Tanjung Sepreh. Itu insya Allah untuk sarapan paginya di cover oleh Paguyuban yang menanggung sarapan di hari kedua di Tanjung Sepreh itu. Nah, makan siangnya kita rencananya di hari kedua itu kita ada jalan-jalan di Kota Madiun, City Tour di Madiun. Jam makan siangnya itu kita masih dalam perjalanan City Tour, itu ditanggung masing-masing. Namun nanti sore kita di hari kedua itu sore kita ada acara. Nanti selesai acaranya itu mulai dari kira-kira jam 4 pada asar sampai menjelang maghrib. Untuk makan malamnya juga ditanggung oleh Paguyuban. Jadi itu nanti lauknya dari Bapak Ibu yang ikut berkurban. Tapi kan nggak cukup daging mentah saja. Dagingnya harus diolah, harus ada temen-temennya daging tuh. Nah, itu buat beli sayur mayur dan berasnya. Nanti itu ya berasnya itu akan ditanggung oleh Paguyuban. Nanti diserahkan sama panitia di sana yang menyiapkan. Jadi Bapak dan Ibu khusus hari kedua itu nggak perlu memikirkan kecuali makan siangnya, karena makan siangnya kita dalam city tour. Itu nanti yang mau jajan silahkan, sekaligus merasakan jajanan di Madiun. Itu khusus soal biaya tadi ya. Supaya lebih detail saya akan sampaikan rincian perjalanannya. Insya Allah kita akan berangkat tanggal 29 Juni 2023. Kalau Idul Adhanya seperti kalender sekarang ini 29 Juni, maka kita akan berangkat jam 10 pagi.
startnya dari Condet karena banyak peserta dari Condet. Condetnya di pom bensin Jalan Raya Condet. Kalau dari arah TBC Matupang itu pom bensin kedua. Kalau dari arah Celilitan pom bensin pertama di sebelah kanan jalan. Diharapkan sampai di situ paling tidak setengah jam sebelumnya. Kalau misalnya pemerintah memutuskan Hari Raya Idul Adha-nya 28 Juni, berarti 29 Juni itu kita berangkat dari jam 7 pagi. Tapi kalau tetap Idul Adha-nya 29, kita berangkatnya jam 10. Jadi soal keberangkatan itu tadi, kita insya Allah berangkat tetap tanggal 29 Juni 2023. Adapun jamnya ada kaitannya bergantung atau tergantung menyesuaikan ketetapan pemerintah Idul Adha-nya kapan. Kalau Idul Adha-nya 29 Juni, kita berangkat jam 10 pagi dari Condet. Kalau Idul Adha-nya 28 Juni, kita berangkat tetap tanggal 29 Juni, tapi jamnya jam 7 pagi. Nanti bisnya sudah standby dari jam 6 pagi. Bis itu setelah dari Condet, dia akan keluar ambil anggota lain yang di Bekasi. Nanti apakah mau di barat atau di timur, nanti kita tunggu kesepakatan dari yang berangkat dari Bekasi. Untuk hari pertama ini untuk konsumsinya itu ditanggung masing-masing, bekal masing-masing untuk perjalanan tanggal 29 Juni ke kampung. Itu kalau kita berangkat jam 10 pagi dari Condet, itu diperkirakan jam 10 malam tiba di Tanjung Spreh. Makanya kita sarankan masing-masing bawa bekal untuk makan siang dan makan malamnya. Di tempat tujuan ada beberapa rumah untuk menginap. Ada di rumah orang tua kami di Jalan Kantil, ada juga rumah keluarga Pak Parno, ya, Pak Ali Basuki. Terus ada keluarga Pak Mariono, rumah keluarga Pak Mariono. Peserta tinggal menyesuaikan tempat mana yang masih bisa dipakai buat menginap, bisa tinggal di antara 3 tempat itu. Untuk hari kedua itu kegiatan kita cukup padat. Yang mau nyekar itu supaya pagi-pagi jam 5 itu udah terang, setengah 6 mungkin kita udah bisa berangkat ke makam. Nanti kembali sudah mandi, sudah rapi untuk sarapan di tempat Pak Mariono. Sarapan pagi sego pecel dengan perlengkapannya, insya Allah sudah disiapkan untuk sarapan paginya. Paling lambat jam 8 kita berangkat city tour ke Madiun. Di sekitar alun-alun Madiun, di sana ada mini Merlion, mini Eiffel, sama mini Ka'bah di sekitar alun-alun kota Madiun. Nah, itu hari kedua itu hari Jumat. Buat yang sholat Jumat, buat yang laki-laki, itu di sekitar alun-alun itu ada Masjid Raya Kota Madiun. Nah, nanti sholat Jumatnya di situ. Setelah sholat Jumat, kita bisa cari makan buat makan siang di sekitar situ. Nah, setelah makan siang, kita berangkat ke Temboro. Karena Temboro itu kalau di dunia santri-santri gitu, itu konon katanya itu Madinahnya Indonesia. Di Temboro itu nanti ada unta tunggangan,
ada kuda tunggangan. Yang mau naik itu bayar. Naik silakan bayar masing-masing. Nah, kita nggak lama di Temboro karena kita asar sudah harus sampai di Tanjung Seprek. Habis asar kita silaturahmi dengan orang di Desa Tanjung Seprek sekaligus pemberian santunan. Kita akan potong kurbannya di hari kedua itu pagi hari. Jadi waktu kita city tour itu panitia di kampung dia motong hewan kurban. Ya. Jadi city tour ke Madiunnya itu sifatnya tidak wajib. Bagi yang mau di situ melihat hewan kurbannya dipotong boleh. Yang mau ada acara lain di kampung boleh, silahkan tinggal di situ. Yang mau ke Paingan karena itu hari Jumat Pahing. Pasar Pahingnya rame. Nah, boleh gitu ya. Yang wajib ikut acaranya habis asar kira-kira jam 4 sore. Nah, waktu acara itu kita pakai kaos seragam. Di acara itu adalah santunan berupa daging kurban, kemudian santunan dari paguyuban isinya uang tunai 100.000 dan sembako yang berupa beras 2 kilo, gula 1 kilo dan teh. Itu dananya dari paguyuban. Nah, khusus untuk santunan ini kami yang kemarin rapat itu memutuskan minta list dari panitia di kampung, minta list untuk 75 kaum duafa dan yatim, tapi kita siapkan santunannya itu 100 paket yang isinya uang tunai 100.000, beras 2 kilo, gula 1 kilo, teh 1 kotak, dan daging kurban. Nah, untuk apa yang 25-nya? Yang 25-nya untuk cadangan. Barangkali ada yang kelewat diundang oleh panitia, tapi muncul. Mau nggak mau panitia harus menyiapkan juga. Kalau lebih nanti kita kasih ke panitia yang ada di kampung. Panitia di kampung nanti juga akan dikasih kaos yang sama seperti yang kita pakai. Kira-kira jumlah panitianya 5-6 orang. Acara itu kita agendakan selesai sebelum maghrib. Jadi maghrib kita bisa sholat maghrib, terus nanti balik lagi yang tidurnya bukan di rumah Pak Yono, nanti balik lagi habis sholat maghrib untuk makan malam dan ramah tamah. Kemudian sekaligus kita pamit karena hari kedua malam kira-kira jam 2 dini hari kita berangkat menuju Jogja, tapi kita mampir dulu di Solo. Insya Allah kita bisa mampir di Masjid Kebanggaan Orang Solo, masjid baru, Masjid Muhammad bin Zayed yang baru-baru ini diresmikan. Kita sengaja berangkat jam 2 supaya kita bisa ngejar sholat subuh berjamaah. Kemudian hari ketiga itu berarti kita cari sarapan setelah sholat subuh di Masjid MBZ. Cari sarapan di sekitar masjid itu, atau nanti kita diskusikan bagaimana baiknya, apakah sarapannya dikelola atau diatur oleh panitia atau
cari sarapan masing-masing. Tapi yang sekarang ini itu tidak termasuk dalam biaya yang 850.000 per orang itu. Jam setengah 8, paling telat jam 8, kita akan menuju ke Jogja. Kita mampir dulu untuk tur di Candi Plaosan. Kenapa kok Candi Plaosan bukan Candi Prambanan? HTM, harga tiket masuk ke Prambanan itu jauh lebih mahal daripada Candi Plaosan. Kalau kami lihat di Google itu HTM-nya 3.000, katakanlah 5.000 per orang. Setelah dari Candi Plaosan, kita akan menuju ke Pantai Parangtritis, Jogja. Di Pantai Parangtritis, silakan yang mau naik dokar ada di sana, yang mau naik mobil, jeep, yang mau naik jeep juga ada, yang mau kuda juga ada, yang mau berenang juga boleh kan gitu ya? Main air. Mau berenang di Pantai Parangtritis. Mau nyicipin apa? Seafood. Ya, ini laut lah, makanan laut di situ. Yang mau makanan laut juga di situ ada. Udang ada, Ini cumi ada ya. makan siangnya masing-masing karena nggak termasuk juga dalam biaya itu. Sampai kira-kira jam 3 kita menuju ke tempat wisata berikutnya, GH Sky View. View-nya sunset kota Jogja, karena katanya momen yang paling bagusnya waktu malam, waktu matahari terbenam dan waktu kemerah-merahan itu ya, mulai nyala lampu-lampu. Kita akan di situ sampai jam 7, kemudian kita lanjut ke penginapan. Penginapannya ini sampai saat ini sebetulnya belum bisa dipesan, belum boleh di booking, tapi kami sudah ada yang diincer apa namanya? Enjoy Jogja nama penginapannya. Itu dia yang punya belum mau di booking sekarang. Katanya booking paling cepat itu 1 bulan sebelum tanggal menginap. Kita menginap di penginapan itu nggak jauh dari Malioboro. Jadi acara santai, acara bebasnya cuma di hari itu. Besok paginya, hari keempat, hari Minggu, paginya sarapan bayar masing-masing. Nah, habis sarapan kita akan langsung check out dari penginapan. Kita menuju ke tempat oleh-oleh. Setelah cari oleh-oleh, kan kita sudah check out tuh keluar, udah langsung bawa koper dan sebagainya. Nanti kira-kira jam 10 atau paling lambat jam 11 kita sudah berangkat ke Jakarta. Pertama, bis yang kita sewa itu harus sudah balik ke kandangnya jam 12 malam atau kira-kira jam 10 itu sudah sampai Condet. Nanti kita akan coba cari ke satu tempat oleh-oleh yang di situ komplit. Ya, ada makanan, ada pakaian, ada souvenir gitu. Kita akan usahakan cari tempat oleh-oleh yang komplit, jadi kita nggak perlu kemana-mana. Jadi bisa
bisa 2 jam itu 2 jam atau 3 jam itu di satu tempat aja, jadi cukup cukup leluasa buat lihat oleh-oleh yang mau dibeli. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau masukan atau saran, dipersilahkan. Terus kita kan masih ada pertemuan 2 kali sebelum keberangkatan. Nanti April kita libur pertemuannya, tapi arisannya tetap bayar. Tadi sudah disampaikan oleh bendahara, bisa melalui transfer. Terus Mei kita ada pertemuan tanggalnya 7 Mei, nanti tempatnya di rumahnya Mas Widio di Telaga Jambu. Terus di awal Juni kita ada pertemuan lagi. Tapi harapannya si saran di bulan Juni itu kita udah nggak bisa banyak berbuat perubahan-perubahan lagi. Mei itu kita sudah bayar penginapannya, kaos juga sudah kita mulai produksi, jadi nggak ada perubahan desain kaos lagi, nggak ada perubahan tempat menginap lagi. Tapi kalau tempat wisata masih memungkinkan, kita bicarakan tadi. Bagi yang mau kurban, ini menghimbau yang biasa berkurban, baik yang anggota aktif paguyuban maupun anggota yang tidak aktif paguyuban. Mari untuk kali ini atau tahun 2023 Masehi, kurbannya di Tanjung Sepreh, di kampung. Beberapa waktu yang lalu sudah tercatat ada 5 orang yang mau berkurban. Jadi untuk menjadi seekor sapi masih kurang 2 lagi. Berapa Om? 3 juta. 3 jutaan. 3 juta belum termasuk ongkos potong. Ongkos potongnya Kira-kira 200.000. Untuk hewan kurbannya sendiri 3 juta ditambah ongkos 200. potongnya 200.000. Saya ulangi, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang sekarang ini anggota aktif di arisan periode sekarang ini maupun yang tidak aktif, tapi kami tidak pernah mencoret bapak dan ibu dari keanggotaan paguyuban. Jadi kami menghimbau khususon tahun ini 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, hari yang biasa berkurban, kurbannya di Desa Tanjung Sepreh. Diharapkan dana kurban ini sudah dibayarkan lunas di bulan Mei, karena panitia di kampung perlu waktu kira-kira 1 bulan untuk mencari hewan kurbannya. Jadi kita kirim ke kampungnya uangnya, nanti yang belanja panitia di kampung. Jadi kalau kurban khusus dikoordinir Andono, nanti Andono yang ngirim ke